Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Perlu diketahui bahwa pada materi ini merupakan materi terakhir untuk kelas 3 semester 2, yaitu materi bioteknologi. Jadi kita akan membahas tentang materi bioteknologi, yang mana kita ketahui bersama bahwa bioteknologi itu ada dua jenisnya, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional atau konvensional. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang perlu kita ketahui bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi. Kemudian yang kedua adalah membedakan bioteknologi tradisional dan modern. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia. Karena materi bioteknologi cukup banyak, nanti kita akan membahas dengan menggunakan metode discuss atau diskusi, yang mana nantinya materi itu Bapak akan share di WA Group. Nanti materinya akan dikirim oleh setiap koordinator grup, seperti itu. Nah, setelah kalian mempelajari, nanti ada video conference atau video call menggunakan aplikasi WA, seperti itu. Jadi, ketika kalian sudah siap untuk melakukan presentasi, maka silakan informasikan ke Bapak, seperti itu. Atau dengan batasan waktu tertentu. Jadi, nanti Bapak akan memberikan batasan waktu untuk memulai presentasi, ya seperti itu. Jadi ketika kalian nantinya siap tidak siap, tetapi waktu presentasi sudah dimulai, maka mau tak mau kalian harus siap, seperti itu. Jadi mohon disimak videonya karena video ini hanya singkat ya. Nanti selebihnya materinya akan Bapak share di WA Group. Nanti ada modul yang akan dipelajari lebih lanjut. Baik, langsung saja kita akan membahas garis-garis besarnya saja yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari kata bio atau hidup, teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Nah, secara klasik atau konvensional, berarti bioteknologi ini eh, memberi memiliki pengertian, yaitu memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian jenis-jenis bioteknologi menurut perkembangannya secara umum, ya. Nah, di sini ada bioteknologi konvensional atau sederhana. Kemudian ada bioteknologi modern, ya seperti itu. Nah, apa itu bioteknologi konvensional atau sederhana? Bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana yaitu memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Artinya proses yang digunakan seperti metode atau prosedur kerjanya itu cukup sederhana, ya, dan memanfaatkan organisme, ya, seperti pembuatan tempe, pembuatan tape dan sebagainya.
Nah, kemudian jika bioteknologi modern, ya, bioteknologi modern itu lebih apa namanya ya, lebih kompleks ya, metodenya, kemudian bisa kita jelaskan secara rinci. Bioteknologi modern itu eh, lebih banyak menggunakan bioteknologi modern ya, eh, karena dibantu oleh alat-alat canggih seperti itu ya. Eh, Misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin kayak seperti itu, pembuatan antibiotik dan pembuatan hormon itu menggunakan bioteknologi modern, atau maksudnya menggunakan peralatan yang canggih seperti itu. Dan bukan saja itu, selain menggunakan peralatan yang canggih, bioteknologi modern itu juga menerapkan berbagai macam ilmu pendukung ya, eh, ilmu-ilmu biologi pendukung lainnya, seperti ada ilmu mikrobiologi, ilmu biokimia, ilmu genetika, ilmu biologi sel, ilmu teknik kimia seperti itu ya. Jadi perlu disimpulkan bahwa sebenarnya bioteknologi modern ini sangat erat dengan rekayasa genetika, kemudian juga sangat erat dengan memanfaatkan eh, teknologi yang canggih seperti itu, sehingga menghasilkan barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu ya. Nah, contoh daripada bioteknologi modern itu seperti kultur jaringan ya, kemudian bayi tabung ya, seperti itu. Dan nanti kalian juga akan pelajari di modul lebih lengkap ya. Nah, sekarang kita ke bahas satu persatu ya. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang ya. Nah, di bidang makanan misalnya yogurt, keju, keju, tempe, roti, kecap, cuka dan sebagainya. Sedangkan kalau bidang pertanian ada kultur jaringan, pembastaran, hidroponik. Kemudian ada juga di bidang industri, bidang pengobatan atau farmasi, kemudian bidang peternakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di bidang makanan tadi itu, misalkan yogurt atau yogurt ya, itu merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus ya, atau Lactobacillus bulgaricus ya. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maaf, asam laktat ya. Asam laktat seperti itu, dia artinya dia memanfaatkan bakteri ya. Kemudian juga ada keju ya, keju. Keju itu merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi, yang mana dia memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, seperti itu. Eh, Kemudian ada juga roti. Nah, roti ini merupakan peristiwa fermentasi ya. Kemudian yang mana dibantu oleh kamir ya, atau spesies spesies jamur. Kemudian ada kecap. Nah, kecap ini merupakan juga salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai yang mana menggunakan jamur Aspergillus venti ya, seperti itu. Kemudian juga ada tempe. Nah, tempe ini juga salah satu contoh daripada bioteknologi konvensional atau sederhana, yang mana dia memanfaatkan
jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus seperti itu. Dan ada juga cuka juga itu atau yang mana kita ketahui bahwa bahan dasar pada proses pembuatan cuka itu adalah etanol ya, yang mana etanol ini dihasilkan oleh fermentasi anaerob dari ragi. Bakteri yang digunakan seperti Azotobacter dan Gluconobacter. Nah, bakteri ini akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau di bidang pertanian itu ada kultur jaringan ya. Nah, kultur jaringan ini yaitu suatu metode untuk membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kemudian juga ada pembastaran, kemudian juga ada hidroponik ya. Kemudian di bidang industri, bidang pengobatan dan bidang peternakan. Nanti kalian bahas ya. Nanti kalian lebih pelajari di modulnya. Kemudian bioteknologi modern terdapat 4 prinsip dasar ya bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi menggunakan metode tertentu dan dihasilkannya suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetika adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada tanaman transgenik, ada hewan transgenik, itu adalah hasil karya daripada bioteknologi modern ya, yang dibuat oleh peneliti. Ini adalah salah satu gambar atau contoh daripada tanaman transgenik ya pada tumbuhan. Kemudian juga gambar 8 contoh-contoh hewan transgenik pada hewan ya. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Baik, saya rasa seperti itu ya. Untuk selebihnya kalian pelajari aja ya. Ini ada selain teknik rekayasa genetika yang digunakan dalam bioteknologi modern, ada juga teknik-teknik lain yang dapat menghasilkan produk unggul, yaitu kultur jaringan, cloning, teknik bayi tabung, kemudian fusi, protoplasma. Selain juga itu ada mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman, ya, teknologi plasmid, kemudian transplantasi inti atau nukleus. Jadi nanti kalian bahas ya